Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MPLS SMP Negeri 2 Gresik. Dan selamat juga kepada anak-anak yang diterima di UBT SMP 2 Gresik tahun 2020. Kali ini akan dijelaskan di acara MPLS yang pertama, yaitu materi tentang meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagai manusia, Allah menciptakan kita semuanya ini dengan tujuan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menentukan nasib kita, nasib manusia di akhirat kelak. Tanpa adanya iman dan takwa, manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup tanpa iman dan takwa itu seperti ibarat rumah tanpa pondasi yang kuat, gampang runtuh. Tapi kalau kita benar-benar iman dan takwa kita kuat, maka bangun rumah kita juga akan kuat, jadi gak gampang runtuh. Manusia adalah makhluk yang sering lalai. Kita termasuk manusia yang sering lalai, tidak awas diri. Untuk itu masalah iman dan takwa pun juga bisa menurun tanpa mengenal waktu. Untuk itu akan saya jelaskan bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada beberapa cara. Di sini akan saya jelaskan 20. Satu, memperbaiki sholat. Perlu kita ketahui bahwa sholat itu adalah merupakan tiang agama. Sholat adalah bentuk ibadah yang paling penting, yang nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali di akhirat nanti. Untuk itu mari kita perbaiki sholat kita, utamanya sholat 5 waktu kita. Benar-benar kita jalankan dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu mentadaburi atau membaca, memahami dan mengkaji Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Tanpa pedoman hidup, manusia itu akan berjalan tanpa arah. Sebab Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam. Yang ketiga, cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah yaitu berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, sering membaca buku-buku Islami. Yang kelima, mempelajari ilmu pengetahuan. Yang keenam, mentataburi alam semesta, merenungkan apa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, ini contohnya sekarang ini kita di alam semesta ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah makhluk kecil yang berupa virus corona. Untuk itu bagaimana kita menyikapi ini dengan iman dan takwa. Tentunya orang yang beriman dan takwa kepada Allah dalam menyikapi virus corona ini, tentunya sering-seringlah merenung bahwa Allah menguji kita. Dengan ujian dari Allah ini kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan dengan meningkatnya ibadah kita kepada Allah berarti itu artinya iman dan takwa kita semakin bertambah, semakin kuat. Yang ketujuh, membandingkannya dengan kepercayaan lain. Yang kedelapan, menjalankan perintah Allah secara konsisten. Terus-menerus tanpa henti. Nah, yang kesembilan, mencari informasi yang bermanfaat. Carilah informasi yang bermanfaat, apalagi sekarang ini HP, handphone, media sosial. Mau cari informasi apa saja gampang sekali. Cari informasi yang bermanfaat. Jangan mencari informasi yang tidak ada gunanya. Kemudian berikutnya adalah melakukan evaluasi diri, introspeksi diri, mengoreksi diri sendiri karena diri kita ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Yang ke-11, menjauhi lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk itu bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Yang ke-12, tidak terlena dengan kehidupan di dunia. Yang ke-13, mengikuti majelis ilmu, majelis pendalaman ilmu, pengajian, dan yang lain-lain.
Yang ke-14, menjauhi tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat yang bisa mendatangkan dosa. Yang ke-15, mengasah akal dan menjauhi hawa nafsu. 16, memperbanyak bersyukur kepada Allah, menjauhi mengeluh, menjauhi banyak-banyak mengeluh, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Yang ke-17, memperbanyak zikir atau mengingat Allah. Yang ke-18, melakukan kegiatan yang bermanfaat, perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang ada guna dan manfaatnya. Yang ke-19, mengikuti sunnah Rasul, contoh-contoh dari Rasulullah. Paling tidak kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul-Rasul yang sudah tertuang dalam hadis-hadis itu. Yang ke-20, menikmati hidup yang Allah berikan. Untuk itu anak-anak, guna mencapai itu kita harus guna membuka iman dan takwa kita agar semakin meningkat, perlu adanya kunci. Nah, kunci meningkatkan iman dan takwa kepada Allah yaitu adalah senantiasa kita selalu konsisten, sungguh-sungguh dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi benar-benar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada konsisten yang tinggi ini, tentu saja iman dan takwa tidak akan meningkat. Justru malah stagnan atau bahkan melemah. Maka dari itu anak-anak, iman dan takwa itu jika iman kita ini kepingin meningkat, maka harus terus-menerus dipelihara. Jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan yang lebih dalam. Untuk itu kita sebagai umat Islam harus senantiasa mengingat bahwa sekali terpuruk, maka setan selalu menggoda untuk jatuh lebih dalam. Sebelum terpuruk, maka jangan sampai kita mendekati atau menyentuh lingkaran yang dibuat oleh setan untuk menjebak manusia. Hal ini pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 177. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Demikian anak-anak cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang telah menjadi siswa-siswi UPT SMP 2 Gresik. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.